Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini Al-Gue. Di sini kita akan mempelajari bagaimana penurunan rumus di hiperbola vertikal yang berpusat di 0,0. Jadi ini adalah gambaran dari hiperbola yang berbentuk vertikal. Vertikal itu maksudnya yang tegak lurus ini. Makanya ada di sini yang bentuk hiperbolanya. Kalau misalnya nanti ada hiperbola horizontal, berarti gambar yang ini akan ada di sini, mengikut garis horizontal ini. Karena ini adalah hiperbola vertikal, jadi hiperbolanya ada pada yang di vertikal ini. Kemudian yang berpusat di 0,0. 0,0 ini maksudnya yang ada di sini ya. 0,0 antara sumbu X dengan sumbu Y. Kemudian ada ini garis titik-titik ini disebut sebagai garis asimtot namanya. Kemudian atau bisa juga gambarnya ini nanti bisa teman-teman cari ya rumusnya atau gambarnya ini bisa dicari di referensi lain. Kemudian di sini ada F2 ya. F2 dan F1. Ini nanti yang bakal menjadi acuan kita dalam menurunkan rumus dari hiperbola vertikal ini. Otomatis yang ada di F2 ini adalah titiknya 0,C. Karena 0 ini sebagai X, dia ada di 0. Kemudian C, kita misalkan titiknya ini berada di C. Kemudian untuk F2 nya otomatis dia masuk ke 0, negatif C. Kenapa dia negatif C? Karena dia ada di bawah. Di bawah, kalau ini adalah positif. Kalau yang negatif ini di bawah negatif C. Kemudian untuk mencari rumusnya, maka kita perlu satu titik antara hiperbola yang ini. Misalnya titiknya di sini. Ini adalah X, Y. X, Y kita belum tahu berapa ya. Jadi untuk menurunkan rumusnya, kita buat titik yang menghubungkan antara titik P ini kepada titik F-nya, F1, F2-nya. Kita hubungkan. Akan membentuk segitiga siku-siku ya. Akan membentuk segitiga siku-siku. Jadi penurunan rumus ini bisa kita mutlakkan ya, sesuai dengan aturan rumus yang ada pada elips. Nah, for your information, elips itu sudah dipelajari sebelum mempelajari hiperbola vertikal ini. Jadi kita perlu nilai mutlak nanti. Nilai mutlak yang mana? Nilai mutlaknya itu bisa kita lihat dari sini atau sini, pengurangan dari sini atau sini. Caranya adalah kita melihat garis yang paling panjang yang dihubungkan antara F dengan P-nya. Kalau misalnya di sini dihubungkan antara P ke F-nya adalah sepanjang ini, kemudian P ke F1-nya adalah sepanjang ini, maka yang pertama adalah ini F1 dikurangkan kepada F2, dan itu berlaku yang mutlak. Jadi mutlak F1 dikurang mutlak F2 sama dengan, untuk sama dengan ini adalah antara ini yang menghubungkan antara A1 dengan A2. Misalnya ini kita misalkan A, otomatis ini juga A karena dia sama panjang. Jadi A tambah A itu adalah 2A. Jadi mutlak F1 kurang mutlak F2 ini juga dimutlakkan sama dengan 2A. Nah, paham sampai sini ya. Jadi F1 itu kan ada P X, Y sama F1 0,C. Jadi itu berlaku rumus dari teorema Pythagoras yang mana juga dipelajari di elips yang sebelumnya. Jadi F1 itu
kita buat yang ini akar antara. Jadi untuk F1 adalah ini dikurang ini. Jadi X dikurang dengan 0. X dikurang dengan 0 itu pangkat 2. Tambah. Nah. Y-nya. Y ditambah dengan negatif C. Atau Y dikurang dengan negatif C. Y kurang C. Artinya Y tambah C. Ini juga dikuadratkan. Kemudian dikurang akar. Sekarang F2. Jadi P ke F2. X kurang 0. Jadi X kurang 0 kuadrat. Kemudian Y tambah ya. Tambah Y dikurang C. Y dikurang C kuadrat. Nah, sama dengan 2A. Paham sampai sini ya? Kemudian untuk mencari rumus dari parabola vertikal ini, kita harus memindahkan antara akar yang ini ke sebelah sini. Kita pindahkan dulu yang ini ke sini ya. Jadi di sini. Jadi untuk mencari rumusnya, langkah yang pertama adalah kita harus mengusahakan bagaimana caranya biar akar ini hilang. Akar ini hilang. Caranya adalah dengan kita mengkuadratkannya. Kita kuadratkan akarnya, otomatis akarnya hilang. X kuadrat tambah Y tambah C kuadrat sama dengan, nah, kemudian ini 2A tambah akar X kuadrat kurang C kurang tambah Y kurang C kuadrat. Ini diakarkan, bentuknya sama seperti yang ini. Misalnya A tambah B dikuadratkan, itu adalah A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Ini bentuk dasarnya. Kemudian harus kita aplikasikan ke ini. Berarti jika ini dikuadratkan misalnya, berarti dia ada 4A kuadrat tambah 2 kali 2A itu 4A akar X kuadrat tambah Y kurang C kuadrat tambah, berarti langsung kita hilangkan akarnya. X kuadrat tambah Y kurang C kuadrat. Ya, paham sampai sini? Kalau belum paham bisa di skip nanti. Kemudian lanjut ya. Berarti kita perlu melogikakan yang ini dulu, menyelesaikan yang ini dulu, yang pangkat 2. Berarti X kuadrat kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2YC tambah C kuadrat sama dengan 4A kuadrat. Nah, ini tetap ya, tambah 4A akar X kuadrat tambah Y kurang C kuadrat sama dengan, nah ini deh, X kuadrat tambah ya, tetap tambah X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 2YC tambah C kuadrat. Jadi kita cari dia mana yang bisa dicoret. Berarti ada X juga. Kita bisa coret. Y kuadrat juga ada, Y kuadrat juga ada, kita coret saja langsung. C kuadrat juga ada, C kuadrat, sini juga ada C kuadrat, bisa kita coret aja langsung ya. Coret. Jadi yang tinggal di sini ada Y 2YC sama ini negatif 2YC. Kita pindahkan negatif 2YC ke kiri, jadi tambah, makanya di hasilnya ada 4YC. 4YC ya. Kemudian yang ini juga bolehlah kita pindahkan, jadi kurang 4A kuadrat sama dengan 4A. Ini sudah dipindahkan, berarti tinggal yang ini saja. 4A akar X kuadrat tambah Y kurang C kuadrat. Paham sampai sini? Kalau belum paham bisa di skip aja videonya.
bisa di stop aja dulu videonya untuk dipelajari ya. Kemudian lanjut yang ini kan, yang ini kita perlu lagi untuk menyederhanakannya saja, karena kebetulan ini ada 4YC, 4A kuadrat, dan 4A. Jadi kita sama-sama bagi 4. Nah, kita coret saja langsung 4-4-nya sama dengan YC kurang A kuadrat sama dengan A akar X kuadrat tambah Y kurang C kuadrat. Nah, kembali lagi seperti bentuk yang di sini dia. Nah, caranya kita harus menghilangkan akarnya ini. Bagaimana caranya biar akar ini hilang? Jadi kita harus mengkuadratkannya lagi. Nah, jadi kalau YC kurang A kuadrat ini dikuadratkan, maka dia akan jadi YC kuadrat Y kuadrat, maksudnya Y kuadrat C kuadrat kurang 2YCA kuadrat tambah A pangkat 4. Nah, sama dengan ini juga dikuadratkan. Nah, dikuadratkan dia akan jadi A kuadrat, kemudian akarnya hilang, X kuadrat tambah Y kurang C kuadrat. Nah, jadi akarnya sudah hilang. Kalau akarnya sudah hilang, akan mudah nanti bagi kita untuk menemukan rumusnya. Nah, kemudian kita lanjut, kita rasionalkan dulu lah yang masih dalam kurung ini dalam kurung ini. Caranya seperti yang ini tadi, kita kalikan pangkat 2-nya dulu. Jadi ini tetap Y kuadrat C kuadrat kurang 2YC A kuadrat tambah A pangkat 4 sama dengan A kuadrat X kuadrat tambah, nah ini Y kuadrat kurang 2YC tambah C kuadrat. Nah, kemudian langkah selanjutnya ini kita kali ke dalam dengan sekali-sekali. Nah, jadi kita pindah dulu ke sini. Maka hasilnya jadi tetap, nah biar enak, nah ini ya, tetap Y kuadrat C kuadrat kurang 2YC A kuadrat tambah A pangkat 4 sama dengan A kuadrat X kuadrat tambah A kali X, ini ya, ini A kali X kuadrat, A kali Y kuadrat berarti A kuadrat Y kuadrat kurang 2A kuadrat YC tambah A kuadrat C kuadrat. Nah, saya rasa teman-teman sudah bisa lah mengerjakan yang ini ya. Kemudian kita lihat di sini ada yang bisa dicoret ya, yang ini negatif 2 YC A kuadrat dengan negatif 2 YC A kuadrat, langsung saja kita coret. Jadi tinggal Y kuadrat C kuadrat tambah A pangkat 4 sama dengan A pangkat 4 X kuadrat tambah A pangkat 2 Y kuadrat tambah A kuadrat C kuadrat. Nah, jadi kita pindahkan ya yang ini A kuadrat C kuadrat ke sini yang sama-sama ada C-nya gitu. Karena ini ada Y kuadrat C kuadrat kurang A kuadrat C kuadrat sama dengan, kemudian ini kita balik pindahkan ke sini. A pangkat 4 X kuadrat tambah A pangkat 2 Y kuadrat, pindahkan akan menjadi negatif A pangkat 4. Kemudian kita pisahkan dulu ya yang ini C, berarti C-nya di luar, A-nya mohon maaf ya, ada kesalahan. Ternyata
Yang ditinggalkan itu yang ini, yang A4 ya, A4 di sini tinggal. Sama ini yang A kuadrat C kuadrat itu dipindahkan. Kurang A kuadrat C kuadrat sama dengan, nah terus lanjut A pangkat 4 X kuadrat tambah A kuadrat Y kuadrat. Nah baru ini karena dia Y nya sama-sama ada di sini Y, nah kita pindahkan aja ke sini Y kuadrat C kuadrat. Nah jadi kita pisahkan yang A kuadrat ya, jadi kita keluarkan A kuadrat, jadi otomatis dia tinggal A kuadrat kurang C kuadrat. Nah sama dengan A pangkat 4 X kuadrat. Ini juga kita usahakan biar ada A kuadrat kurang C kuadrat di sini. Caranya adalah dengan memisahkan yang Y nya Y kuadrat, jadi tinggal A kuadrat kurang ini Y nya sudah dikeluarkan jadi C kuadrat. Jadi sama-sama ada A kuadrat C kuadrat dengan A kuadrat C kuadrat. Nah, kita misalkan kalau teman-teman sudah pelajari tentang elips, di situ nanti bakal ditemukan gini. B kuadrat itu adalah C kuadrat kurang A kuadrat sesuai dengan persamaan teorema Pythagoras. Jadi kita harus memodifikasi ini biar hasilnya seperti ini. Jadi kalau mau hasilnya seperti ini, tentunya akan jadi min B kuadrat. Kalau di min B kuadrat akan sama dengan A kuadrat kurang C kuadrat. Ini dia. Jadi yang A kuadrat kurang C kuadrat yang ini kita ganti menjadi min B kuadrat. Jadi hasilnya adalah A kuadrat kali min B kuadrat, tentunya min A kuadrat B kuadrat sama dengan ini juga yang A kuadrat C kuadratnya kita ganti dengan min B kuadrat A pangkat 4 X kuadrat tambah kurang B kuadrat Y kuadrat. Jadi karena sama-sama ada A kuadrat B kuadrat dengan ini dengan A kuadrat, ini kita sama-sama dibagi dengan A kuadrat B kuadrat. Jadi ini akan tinggal negatif 1 sama dengan A kuadrat X kuadrat dibagi A kuadrat B kuadrat kurang B kuadrat Y kuadrat dibagi A kuadrat B kuadrat. Nah, jadi ini yang sama kita coret yang sama. Jadi negatif 1 sama dengan X kuadrat per B kuadrat kurang Y kuadrat per A kuadrat. Nah ini adalah rumus untuk hasil akhir dari rumus hiperbola vertikal yang berpusat di 0,0. Sekianlah dari saya. Apabila teman-teman ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom chat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.